kayak di gereja lama sekarang kasih ada organnya. Saya dengar musik begitu kalau teng 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 nah gitu. Ada yang kawin. Shalom saudara dikasih. Shalom. Ya, kita bikin apa ya? 2021. Saya punya tema sendiri saudara yang kasih, yaitu The Great Harvest. Kenapa? Ya, kita akan melihat bahwa tahun ini ya akan ada penuaian yang besar terjadi. Masih the great, nanti the greatest harvest ada lagi saudara, yang paling besar saudara. Tapi tema dari GBI saudara itu adalah the year of integrity, tahun dari integritas. Artinya bahwa setiap hidup kita punya yang namanya karakter Kristus saudara. Amin. Ya, tapi visi yang Tuhan berikan buat saya bahwa saudara dan saya harus siap menangkap sebuah kesempatan, ya, bukan hanya sepanjang tahun ini, bukan hanya apa yang akan terjadi buat kita, tapi apa yang akan kita kerjakan untuk jiwa-jiwa. Makanya saya kasih the great harvest, ya. Tapi ini gandumnya kurang banyak, saudara. Ya, gandumnya kurang banyak karena the great harvest gandumnya harus banyak, ya. Nanti kita akan tambahkan gandumnya, kalau enggak gandumnya berdiri, saudara ya, berdiri memenuhi, ya. Nanti saya juga mintakan gandum-gandum yang seperti ini, saudara yang kasih. Nah, saudara dan saya akan memasuki tahun yang luar biasa. Kenapa saudara yang kasih? Tahun ini kita akan menghadapi sesuatu yang sangat jelas antara hitam dan putih. 2020 masih abu-abu, nih gimana ya, nggak jelas. Tapi kita akan melihat 2021 ini antara hitam dan putih, antara mana yang datang dari Tuhan, antara mana yang datang dari Tuhan dan bukan datang dari Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, kita akan melihat pesan-pesan Tuhan untuk tahun 2020. Saya bikin slide kayaknya agak kekecilan, tapi nanti saya akan bacakan aja. Pesan Tuhan untuk kita tahun 2021, saudara yang kasih. Ya. Saya berdoa supaya kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, maksud Tuhan buat setiap kita, ya. Supaya kita siap, sama-sama katakan siap. Siap, saudara yang kasih. Karena saat-saat ini Tuhan mau setiap umatnya tidak lagi tertidur, saudara. Amin. Ya, orang tertidur, saya mau katakan, orang yang tertidur itu tidak akan sadar akan sekelilingnya. Ya. Coba bayangkan kalau saudara lagi kebakaran, saudara lagi tidur, ya, saudara nggak tahu apa yang terjadi sekelilingnya, ya. Tapi Tuhan mau hari-hari ini saudara bangun, berjalan, lari dan terbang, saudara. Langsung katakan bangun, berjalan, lari, terbang. Amin. Ini bukan berarti macam perkataan kiasan atau majas, saudara yang kasih, tapi benar-benar saudara bangun dari kemalasan saudara, dari ketidaktahuan saudara, saudara berjalan dalam iman, berjalan dalam pengertian firman, saudara lari semakin bertumbuh dalam Tuhan, melakukan hal yang ilahi, yang supranatural, dan terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Orang Kristen kalau dibilangin, "Wih, ada dukun bisa terbang," percaya nggak? Percaya, dukun bisa terbang. Tapi kalau dia bilang, ada hamba Tuhan bisa terbang, pada percaya nggak? Nggak percaya. Karena di pikiran orang Kristen banyak ngertinya Yesus masih lebih kalah dari setan, saudara, dari dukun. Ya, kalau saudara baca, saya pernah baca sebuah literatur, ya, setelah masa Petrus itu di Katolik di Roma sana, penerusnya ada banyak santo saudara yang kasih dipakai Tuhan, lagi khotbah tiba-tiba ada yang sakit sana, terbang sana, doain sembuh, balik lagi ke mimbar. Ya, ada yang seperti itu. Bahkan murid-murid setelah Yesus pergi ada yang diraibkan. Itu ada yang ilahi. Dan yang ilahi akan terjadi tahun ini. Amin. Ya, tiba-tiba saudara yang kasih bikin sesuatu, menyediakan makanan, saudara cuma siap 100 pack, tiba-tiba banyak orang yang datang dan saudara bagi sampai 1000 itu nggak habis, saudara. Itu yang ilahi, saudara. Amin. Ya, saya kemarin bagi-bagi permen itu banyak sesuatu yang ajaib terjadi. Saya naik sepeda dari Bintaro, saudara, dari Tangerang ke sini. Ya, gempor.
ya. Tapi itu saya bilang, Tuhan, saya mau kasih hadiah, saya mau kasih permen di jalan-jalan dengan naik sepeda. Itu hadiah Natal saya buat Tuhan. Ya, saya bawa tuh satu permen 1 kilo tuh kayak 2-3 kilo lah, banyak banget itu. Ada 500 bungkus permen, saudara. Ya, saya bagi ke pesepeda-sepeda dan juga ada tukang sapu jalan. Ada katanya di situ, saudara. Ya, jangan ragu, buat keputusan Bu. Terus tiba-tiba dia berkaca-kaca. Ya, Bu, saya boleh doain nggak, Bu? Boleh, doain, saudara. Tuhan berikan kekuatan buat ibu ini, amin. Makasih ya, Bu, Tuhan berkati. Lanjut lagi naik sepeda. Sampai sini saya tergeletak, ya. Karena gempor, saudara. Ya. Satu hari saya juga bagi permen, tapi bukan hanya bagi permen. Ya, permen saya tambahkan makanan, saya tambahkan minuman yang cincau itu. Ya. Ada orang yang cuma ngesot-ngesot, saudaraku yang kasih di jalan, kita bagikan dan kita doakan, saudara yang kasih. Ya, saudara, hari-hari ini, mari jangan cuma tidur, tapi bangun. Dan jangan cuma bangun, saudara, tapi berjalan. Jangan hanya berhenti di berjalan, tapi berlari sampai engkau bisa terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan firman katakan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan lebih daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Ya, jadi hari-hari ini saya mau katakan 2021 akan ada terjadi goncangan-goncangan besar. Next. Apa yang terjadi tahun 2021? Ini jelek banget di layar sini. Yang pertama adalah kegoncangan, saudara. Ya, ini terlalu kecil. Kegoncangan akan terjadi, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Semua kerajaan bergoncang, saudara. Apa yang tidak dapat tergoncang? Kerajaan sorga, kerajaan Allah dalam hidup kita. Gereja akan digoncang, ekonomi akan digoncang, kesehatan akan digoncang. Ya, bahkan sekarang banyak ribut. Ya, masalah vaksin, orang Kristen banyak yang pro kontra. Ada yang pro vaksin, ada yang kontra vaksin. Ya, semua akan digoncang. Gereja besar, gereja kecil akan digoncang. Tapi kalau saudara ada kerajaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak akan tergoncangkan. Amin, saudara yang kasih. Ya, Kisah Rasul 2:21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, ada sebuah nubuatan dari para nabi di dunia, ya, yang tertulis di sini. Ada Jeff Jensen, ada Luther Diaz, ada Tracy Cook, ada John Paul Jackson, ada Tim Sheets. Ya, saudara yang suka baca buku, ya, saya suka baca buku. Ya, ada John Dawson berkata akan ada gempa bumi yang dahsyat terjadi tahun ini. Yeremia Kemi berbicara ada badai besar. John Enuma berbicara masa yang gelap akan terjadi tahun ini. Sharon Stone, ini mirip artis ya, masa-masa yang seolah-olah tidak menentukan terjadi 2021 ini. Ya, banyak masalah dan persoalan krisis ekonomi, sosial, budaya, hukum, perang. Dan tujuan kegoncangan adalah supaya gereja Tuhan yang sesungguhnya bangkit. Tadi ada lagu Bangkit Gereja Tuhan. Supaya malaikat-malaikat Tuhan bekerja. Amin. Berapa banyak saudara, ya, ketika saudara saat teduh, doa pagi hari, saudara mengaktifkan malaikat saudara. Saya setiap hari, saudara, waktu saya mau kerja Tuhan, saya aktifkan malaikat untuk membantu pekerjaan saya, membantu pelayanan saya, membantu sekolah saya, membantu studi saya. Bukan membantu ngasih jawaban ya, tapi membantu mengingatkan apa yang sudah dipelajari, ya, saudaraku yang kasih. Dan saya praktekkan itu. Makanya waktu saya sekolah, saya doa Tuhan ingatkan apa yang saya sudah pelajari. Ingat waktu jawab. Ntar ditanya lagi lupa, saudara. Karena waktu jawab ingat, ya, diingatkan oleh Tuhan. Ya, bahkan gereja yang tidak sungguh-sungguh tahun ini di dalam Tuhan akan tergoncang. Ya, baik gereja Tuhan secara lembaga maupun gereja Tuhan secara pribadi. Saya mau katakan ada goncangan besar. Karena firman Tuhan berkata, sekali lagi
aku akan menggoncangkan bumi. Ya. Nah, banyak nabi-nabi Tuhan ya kehilangan visi tentang kebangkitan dalam Kristus. Perang besar, kemuliaan besar, kegoncangan terjadi sampai anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan. Ya, saya mau katakan yang pertama, 2021 ini akan terjadi kegoncangan besar. Tapi Tuhan mau kalau ada kerajaan Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan tergoncangkan. Kapan ada kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Kapan? Ya. Jika engkau mengusir setan dengan kuasaku, maka kerajaan Allah sudah ada dalam hidupmu. Jadi ada kuasa ketika engkau dipenuhi dengan kuasa itu. Ya. Maka kerajaan Tuhan sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Maka hidupmu dan hidup saya tidak akan tergoncangkan. Ya. Ya, mungkin kita dengar kabar kesana kabar sini takut, saudara. Sedikit takut. Ya. Berapa banyak saudara dengar ada varian baru, ya kan, dari virus ini, takut, saudara. Ini gue bilang, ini virus udah kayak jualan motor sama mobil aja ada variannya, tipenya, saudara. Ya. Takut, saudara. Ya. Takut keluar rumah. Saya punya teman sampai detik ini takut keluar rumah. Bilang, ya lalu takut keluar rumah, gue udah kemana-mana. Ya. Bahkan dia lihat kemarin saya iseng, saudara. Iseng, udah 9 bulan saya gak ke XX1. Saya iseng aja. Iseng kemarin minggu saya ke XX1 sini One Bell Park. Satu studio nonton cuma 7 orang, saudara. Ya, nonton WW84. Ya, filmnya kayak sinetron. Saudaraku yang kasih, orang yang akan takut kegoncangan besar terjadi. Tapi saya mengatakan hari anak Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak tergoncangkan. Sama-sama katakan tidak tergoncangkan. Ya. Memang Tuhan sedang menggoncang bumi. Ya. Hari-hari ini saudara yang kasih, mari setiap hari engkau aktifkan malaikatmu. Amin. Ya. Aktifkan malaikatmu. Ya. Apa yang kau sedang butuhkan? Tuhan, kami aktifkan malaikat perlindungan. Tuhan, kami aktifkan malaikat terobosan. Kami aktifkan malaikat penjaga. Banyak kerjanya malaikat, saudara. Ya. Kami aktifkan malaikat terobosan. Saudara lagi mengerjakan proyek sesuatu. Saya punya teman memang dia karunianya terobosan, saudara. Ya. Jadi ada deklarasi 2021 itu kita baca bareng-bareng sama teman. Dalam nama Tuhan terobosan jadi. Tiba-tiba ada WA masuk. Gile, orderan masuk. Ya kan? Dia pengusaha bajaringan dan banyak orderannya sampai akhir tahun. Ya, terobosan terjadi. Saya bilang, wah, gue ngomong begitu, deklarasi terobosan belum ada nih. Tak sabar, tunggu waktunya. Ya, terobosan setiap kita beda, saudara. Ya, itu tergantung bagaimana imanmu. Ingat, iman itu apa? Dalam kerajaan surga, iman itu apa? Saya pernah ajarin. Apanya kerajaan surga? Currency, apa? Mata uang. Iman itu mata uangnya kerajaan surga. Ingat, ya, saudara butuh kesembuhan, saudara harus punya iman. Karena itu mata uangnya untuk menukar kesembuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saudara rema, nah, Gemakan sedang belajar meremakan. Ya, firman Tuhan yang merema dalam hidupmu dan kau perkatakan, itu adalah mata uangmu. Kau butuh terobosan. Kau butuh iman yang bisa menerobos. Amin. Ya, firman Tuhan yang menerobos engkau perkatakan dan itu terjadi. Yang pertama terjadi kegoncangan. Ya, terjadi kegoncangan. Indonesia, saudara yang kasih, kalau kita enggak doa akan bareng-bareng bersama unity, kegoncangan besar terjadi. Ya. Kemarin dari sinode sudah puasa dari 7 Desember sampai 27 Desember. Ya. Dan puji Tuhan, saudara yang kasih. Ya. Ada keamanan buat Indonesia. Amin. Ya, ada keamanan buat Indonesia. Saudara ngerti kan maksud saya? Nah, yang pertama ada kegoncangan. Yang kedua, nah ini dia. Nggak keluar ya. Yang kedua ada yang namanya perpindahan kekayaan. Wah, saudara yang kasih. Ada yang namanya perpindahan kekayaan. Ya. Kalau ngomongin perpindahan kekayaan, wah,
Apa tuh? Ayatnya Hagai 2 ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Akan ada perpindahan kekayaan dari harta orang fasik berpindah ke tangan orang benar. Amin. Saudara bayangkan, harta kekayaan orang fasik, harta dari narkoba itu berapa miliar, saudara? Ya, harta dari narkoba, ya kan? Harta dari penggelapan korupsi itu berapa miliar, berapa triliun, ya, dimiliki oleh orang fasik, dimiliki orang yang tidak kenal Tuhan. Akan ada perpindahan kekayaan, saudara. Amin. Ya, makanya saudara kalau pengen punya rumah, jangan doain punya rumah orang Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus, wah itu punya anak Tuhan, ya. Pengen punya mobil, doain mobilnya orang Kristen, jangan, saudara. Tuhan, saya pengen punya mobil seperti ini. Pastikan yang punya bukan anak Tuhan. Ya, siapa tahu ada perpindahan. Tapi bukan kejar Tuhan karena itu. Ya, oh ada perpindahan kekayaan. Gua tumpang tangan, ya kan? Taruh tumpang tangan pacar orang, suami orang, repot, sudah. Ya. Tapi yang jelas Tuhan katakan ada perpindahan kekayaan khususnya untuk rumah Tuhan. Amin. Amin, saudara yang kasih. Dan saya percaya 2021, ya, rumah Tuhan, gereja ini akan semakin besar, saudara. Mulai semakin besar. Amin. Ya. Saya sedang berpikir gimana caranya untuk bisa menambah 1 jam ibadah di sore hari. Ya, jika nanti penuh. Ya. Perhatikan, saudara. 2021 ini akan banyak murtadin kenal Tuhan Yesus. Saudara harus siapkan wadahnya. Kita harus siapkan wadahnya, saudara. Ya. Saudara, nginjil itu enggak perlu susah-susah. Ya. Saudara cukup kasih permen, ya. Tanya kabarnya, suruh baca, Tuhan sentuh, doakan. Selebihnya urusan Tuhan. Ya. Dia mau ditaruh di mana kek? Dia Tuhan pertemukan siapa lagi kek? Ya kan? Itu urusan Tuhan. Ya. Buat kita, apa yang kita jumpai, kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ken Christmas, Kim Clement berkata, perpindahan kekayaan kepada anak-anak Tuhan. Pencurahan roh terbesar terjadi mulai akhir 2020. Ya. Bill Gates akan membuka pintu dimensi keuangan untuk gereja. Karena apa? Ya. Bill Gates itu hartanya nggak habis berapa turunan, saudara. Ya, apalagi dia sedang mengembangkan vaksin dengan tujuannya menghapus populasi dunia. Saya pernah lihat videonya. Jadi vaksin tujuannya bukan, Bill Gates sendiri yang ngomong ya, ada videonya. Bukan untuk, tapi untuk mengurangi populasi dunia. Dia berkata, nah ini harta kekayaan yang seperti ini, harta kekayaan orang fasik, ya, akan terbuka masuk untuk gereja-gereja Tuhan. Amin. Ada ayatnya, saudara. Ada ayatnya. Hagai ini ada ayatnya. Ya. Belum sampai situ, masih sebelumnya perpindahan kekayaan. Nah, saudaraku yang kasih, ini yang akan terjadi. Jadi hari-hari ini kalau saudara pagi-pagi bangun berdoa, ya, aktifkan malaikatmu, tarik berkatmu. Amin. Tarik berkatmu. Ya. Setiap hari saya tarik berkat saya. Kami tarik berkat dari timur, barat, utara, dan selatan yang menjadi bagian dan jatah. Kita punya bagian dan jatah, ya. Ya. Itu tergantung sejauh mana, seberapa banyak engkau melakukan, bekerja. Ya enggak? Ya. Jadi orang yang memang melakukan banyak, ya jatahnya banyak, saudara. Ya, orang yang berperang banyak, jatahnya banyak. Orang yang berkorban dan membayar harga banyak, jatahnya banyak. Ya, make sense? Ya. Saudaraku yang kasih, banyak. Artinya terobosannya kuat. Panggil, saudara yang kasih. Karena Tuhan menyediakan berkat yang engkau perlukan memang. Amin. Yang memang engkau perlukan. Jadi kalau memang engkau perlu terobosan-terobosan keuangan, engkau perlunya di bawah 10 juta, Tuhan akan sediakan. Tapi kalau engkau perlunya di atas 10 juta, di atas ratusan juta, Tuhan juga akan sediakan keperluan. Ya, Allahku akan memenuhi keperluan. Ya, bukan keinginanku. Nah, Tuhan, gue mau butuh mobil Ferrari, yang gak akan Tuhan kasih. Udah, buat lo bagus-bagus Avanza aja mentok, amin. Ya. Karena apa? Saya tuh butuh mobil yang bisa perang, saudara, ngerti gak?
Jadi saya tuh suka ke pedalaman. Jadi kalau saya pakai Ferrari ke pedalaman, hancur ya kan. Pakai sedan ke pedalaman, hancur sudah. Jadi kalau Innova, nah keren saudara ya. Avanza, nah keren tuh bisa naik. Ya. Kemarin teman saya bawa ke pedalaman suku Baduy, bawa R3, nggak bisa naik saudara. Kita bingung nih, nggak bisa naik karena dia penggerak roda depan, nggak bisa naik. R3-nya baru tapi nggak bisa naik. Kalau gitu, wah mending Avanza deh, saya bilang gitu. Ya ini bukan promo saudara. Ya mumpung mobil harganya lagi murah. Nah, perpindahan kekayaan, saudara. Next, pintu yang besar dan penting terbuka. 1 Korintus 16 ayat 9 berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saya berkata, saudara yang kasih, tidak akan ada banyak penentang. Ya, saudara, pintu kesempatan yang besar dan penting, ada kesempatan besar dan penting. Kairos itu akan banyak turun dalam hidup saudara dan saya tahun 2021 ini. Amin. Jangan lewatkan. Amin. Ya. Jangan lewatkan. Kalau tiba-tiba engkau dibangunkan Tuhan untuk mendoakan seseorang, doakan langsung. Engkau tiba-tiba disuruh Tuhan bertemu dengan seorang untuk berbicara tentang pesan Tuhan, sampaikan. Ya. Nanti akan ada pintu yang terbuka. Amin, saudara yang kasih. Ya, pintu yang terbuka. Ini dari Gembala Pusat sudah bilang, Cilandak tolong cari ruko. Saya bilang, ruko? Buat apa om? Perbesar kapasitas pelayanan kamu. Waduh, cari ruko. Saudara siap-siap loh. Ya, cari ruko. Berarti orangnya mesti banyak, ya enggak? Ya. Saya bilang cari ruko di mana? Di situ udah ada Bukit Sion, di situ udah ada Puslitbang, ya kan? Cari ruko di mana? Saya bilang gitu. Ya. Yang penting jalan dulu. Nah, ini orang yang bangun berlari dan jalan, bangun, jalan, berlari, terbang. Ada 7 tingkatan, nanti kita akan ajarkan. Ya, orang yang tertidur, bangun, jalan, lari dan terbang bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, Ken Christmas berkata, pintu kesempatan yang besar sudah mulai terbuka, sekalipun musuh-musuh berusaha menentang, tetapi sebenarnya mereka sedang terpukul mundur. Tentara Firaun ditelan Laut Merah. Ya, jadi hari-hari ini ada kesempatan kita untuk menginjili. Amin, saudara. Ada kesempatan kita untuk bekerja lebih giat lagi, ya, mendatangkan berkat yang luar biasa lagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Maka tadi waktu saya bilang Tuhan mesti ada terobosan keuangan di gereja ini. Kita butuh laptop baru. Saudara, kita butuh komputer baru. Tadi itu macet kan? Ya, itu makanya saya bilang kita butuh laptop baru. Kita butuh komputer baru. Ya, kalau laptopnya Kesia tadi nggak macet. Yang online di rumah VOP-nya jalan terus. Ya, kita butuh sesuatu. Tapi bukan hanya untuk gereja, untuk kekayaan, untuk properti, bukan. Yang lebih penting adalah untuk jiwa. Amin, saudara. Ya, saya pernah cerita, saya punya teman setiap minggu dia bagi 1000 makanan buat 1000 anak-anak jalanan, saudara. Saudara bayangkan 1000 anak jalanan. Dan tahun ini Tuhan minta naikkan 2,5 kali lipat. Ya, 2,5 kali lipat jadi berapa? Ya, 3.500, 2.500. Dari mana? Tuhan sediakan. Ya. Dan dia punya. Saya lihat caranya, waduh. Ya. Kadang-kadang saya kalau belajar sama orang penginjilan begitu, saudara. Gimana caranya? Ya. Gerejanya, jemaatnya ya paling banyak 300. Tapi mereka sanggup memberi makan 1000 dan lebih, saudara. Pintu yang besar dan penting terbuka, saudara. Ini. Jadi mari tahun 2021 ini jangan tertidur. Amin, saudara. Jangan males, ya. Pegang kepalanya saudara yang kasih. Jangan males. Jangan males. Ya. Karena pintu yang besar akan terbuka. Ya. Apa yang kau butuhkan, apa yang sedang kau pergumulkan saat ini, itu terbuka. Bukan karena engkau yang membukanya, tapi memang Tuhan sedang membukanya. Ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketepatan kita, tapi memang waktunya Tuhan sedang membukanya. Amin, saudara yang kasih. Ya, perpindahan kekayaan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan sedang memisahkan antara yang beriman dan yang tidak. Ya, antara yang beriman dan yang tidak. Hari-hari ini mari perbanyak mata uang sorga dalam hidup kita. Ya, karena iman mengerjakan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin.
Ya, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Tahun ini adalah kesempatan itu, saudara. Amin. Ya, sedang memisahkan antara yang tidak beriman dan yang beriman. Ini juga berbicara ketika ada anak-anak Tuhan yang takut menginjili, ada yang takut untuk datang ibadah. Ya, saya punya teman gembala, dia khotbah sadis. Ya, dia memang offline seperti ini, tapi ada banyak jemaatnya yang takut ke gereja karena virus. Ya, terus dia berkata, ya, orang-orang yang jemaat-jemaat yang takut datang adalah jemaat yang tertidur, katanya. Karena ada begitu banyak orang merindukan datang ke ibadah, dan kita buka gerejanya malah nggak datang. Itu teman saya, saudara. Ya, kalau saya masih berpikir masih mungkin banyak inilah alasan-alasan tersendiri, yang penting dia ibadah. Ya, nah hari-hari ini saudara yang kasih, engkau tidak bisa tertidur lagi. Amin. Ya, mari bangun. Kalau engkau bangun, orang yang bangun tuh begini, bangun tuh dia sadar sebenarnya, ya enggak? Saudara bayangkan kalau saudara habis tidur terus saudara bangun, sadar nggak? Tapi masih agak sadar nggak sadar gitu kan? Oh, ini udah hari Tuhan yang semakin dekat. Oh, ini udah akhir zaman. Tapi nggak melakukan apa-apa karena baru bangun. Tapi kalau orang yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ya dia melakukan sesuatu, ya. Tapi kadang ikut, kadang enggak, gitu kan? Kadang niat, kadang enggak niat, ya kan? Kadang serius, kadang enggak serius. Tapi kalau orang yang berlari bersama dengan Tuhan, dia mengejar destininya. Amin. Nah, kalau yang sudah bisa berlari, dia akan terbang bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang supranatural. Sama-sama katakan supranatural. Ya, bukan motor Supra, tapi supranatural, yang ilahi. Amin. Next, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, telah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Berapa banyak saudara mau datang ke penjara-penjara? Ya, sekarang rumah sakit belum bisa kita datangi karena COVID ini. Ya, tapi kita bisa datang ke jalan-jalanan, saudara. Kita bisa datang ke orang-orang untuk mendoakan, saudara. Ya, saya pernah cerita kemarin, teman saya kita nggak bisa bikin Natalan di gereja. Oke, fine, kita bikin Natalan di jalan. Ya, emang anak-anak muda teman saya ini, anak muda pada sedeng-sedeng, saya bilang gitu. Ya, dia pakai topi Santa, pakai gitar, 5 orang nyanyi Natal, ya, bagiin coklat, bagiin bunga, saudara, bagiin permen, bagiin makanan di perempatan-perempatan. Biasanya kalau pengamen-pengamen perempatan kan, mana Pak, gitu kan? Ya, ini mereka memberi ke motor-motor. Ya, saya bilang ide lu gila juga, tapi oke. Ya, dengan itu saudara yang kasih, mereka bisa menyampaikan kabar sukacita Natal, sekalipun gereja nggak bisa, di jalan-jalan mereka bisa lakukan, saudara. Ya, pencurahan, ya, akan datang waktunya di negeri ini, di Indonesia. Amin. Orang-orang akan mencari Tuhan. Amin. Murtadin akan cari Tuhan. Amin. Ya, persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Ya, Tuhan sendiri yang sedang menggerakkan orang-orang ini. Ya, jangan sampai ada orang nanya, waduh nggak siap. Nah, ya kan? Makanya mungkin butuh dibuka Kom 100 kali ya untuk dasar keselamatan. Ya enggak? Supaya kita bisa mengajar tentang keselamatan kepada orang-orang, ya. Kelaparan akan firman Tuhan. Semalam kok mimpi? Banyak orang-orang murtadin ini datangi Tuhan melalui mimpi, ya enggak? Semalam saya mimpi, semalam saya mendengar. Saudara, hari itu maka saudara saya harus siap untuk memberitakan siapa itu Yesus sebenarnya. Amin. Dan pencurahan Roh Kudus terjadi besar-besaran. Ya, saya nggak tahu
Tiba-tiba waktu saya bagiin permen di jalan, ada orang jualan apa tuh, kanebo, ya kan? Dia dapat ayatnya di situ dan dia nangis. Kita doakan. Orang pada ngeliat, bodoh amat, saya doakan. Makasih ya Pak, Tuhan berkati ya Pak, Tuhan berkati pekerjaan Bapak segala macam. Ya. Lalu kita buru-buru masuk mobil, kita tancap gas, saudara, sebelum ada yang moto dan video. Ya. Tapi itu kalau saudara nggak punya iman yang cukup gila, ya nggak, malu melakukannya, ya, malu melakukan dan takut melakukannya, ya nggak? Dan saya lakukan itu di daerah garis lembut, saudara. Tahu garis lembut ya? Makanya sekarang sudah dilembutkan kan? Karena kita ngomongin garis lembut dan dia dilembutkan. Ya, kita melakukannya di daerah garis lembut. Kita nggak peduli. Pokoknya Tuhan suruh doa keliling sambil bagi-bagi makanan. Ya. Dan selama itu banyak, saudara. Kita bawa 500 pack makanan. Setidaknya ada lebih dari 20 yang kita doakan, saudara. Ya. Dan ini adalah cara-cara bagaimana pencurahan Roh Kudus. Nanti ketika itu dia mungkin dapat cuman permennya, tapi Tuhan akan berbicara selanjutnya, saudara. Tuhan akan, Roh Kudus akan menyentuh hidupnya selanjutnya. Amin. Jadi buat setiap kita, ini saatnya kita bergerak keluar. Amin. Eklesia, tahu eklesia? Eklesia itu apa? Gereja. Gereja itu pasukan, saudara. Didesain bukan hanya untuk di dalam, tapi untuk keluar memberkati. Amin. Ya. Jadi kita nggak usah minder gerejanya kecil, tapi kita bisa memberkati. Amin. Ya. Ada gereja yang besar belum bisa memberkati. Ya. Tapi gereja kecil bisa memberkati, itu luar biasa. Ya. Tom Arayomi berkata, Paul Chain, Charlie Shem, Chris Berglund, ini buku-bukunya. Tom Arayomi itu juga Injil ya. Masa pencurahan Roh Kudus, kebangunan besar ketiga. KKR di tenda-tenda akan terjadi kembali lagi, saudara. Nggak bisa dibendung. Ya. Mau ada protokol kesehatan sekalipun nggak akan bisa dibendung. KKR tenda-tenda akan terjadi kembali. Ya. Sudah pernah lihat di Afrika KKR tenda-tenda? Itu jutaan, itu terjadi lagi, saudara. Tahun ini. Masa-masa yang sukar dengan wabahnya juga ada. Tapi KKR tenda juga terjadi. Ya. Menyiapkan tuayan agar menjadi matang. Luther Dias berkata, kegoncangan membuat tuayan haus dengan firman, penginjilan melalui media. Format gereja berubah, bukan lagi pertemuan fisik tetapi media. Tapi itu enggak semuanya, saudara, karena ada KKR tenda-tenda. Ya, mungkin yang murtadin bisa pakai media, saudara. Tapi orang-orang yang haus, ya, dia akan bodo amat sama media. Dia akan cari Tuhan. Ya. Saudara yang kasih, ini ada terjadi pencurahan Roh Kudus. Makanya saya kasih, Tuhan apa temanya? The Great Harvest. Penuaian besar. Ya, harvest itu penuaian. Ya. Penuaian besar harus terjadi. Ya. Makanya kita akan harus tambahkan gandum-gandumnya nih. Nanti anak-anak muda bisa bikin, tambahkan gandumnya supaya jiwa-jiwanya banyak. Itu sebagai tanda profetik, saudara. Ya. Penuaian besar, the great harvest harus terjadi buat setiap kita. Amin. Ya. Saudara, the great harvest tidak akan terjadi kalau saudara dan saya ya tidak siap. Ya, karena penginjilan butuh dana. Dan saudara dan saya akan mengalami perlimpahan kekayaan. Sedangkan kekayaan itu kita membiayai, kita bisa memberikan untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, menginjili untuk jiwa-jiwa, saudara. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau saudara diberkati bukan untuk diri sendiri. Amin. Tapi untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Next. Apa yang terjadi, saudara? Masa pemulihan. Sama-sama katakan masa pemulihan. Yoel 3:18 berkata, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sitim. Saudara bayangkan, gunung-gunung akan meniriskan anggur. Perhatikan gunung loh. Ya. Gunung itu besar kecil. Gunung itu besar meniriskan anggur baru, bukit-bukit yang lebih kecil mengalirkan susu. Ada anggur, susu.
Akan ada pemulihan dalam hidup saudara dan saya yang terjadi tahun ini. Katakan amin. Yang luar biasa. Bahkan ada terjadi mata air. Ya, Tracy Cook dan Gabriel Fernandes berkata, bagi gereja Tuhan yang memiliki kekuatan, waktunya untuk restorasi, dipulihkan dan memulihkan. Amin. Ya, ini nubuatan hamba-hamba Tuhan. Saya nggak peduli kalau ada orang yang nggak suka hamba-hamba Tuhan bule-bule ini, nggak peduli, ya. Tapi dia menubuatkan untuk Indonesia. Ya, gereja Tuhan yang memiliki kekuatan waktunya untuk restorasi, dipulihkan. Ya, bukan hanya gerejanya dipulihkan, tetapi pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dipulihkan. Berapa banyak saudara memiliki permasalahan keluarga hari-hari ini? Hari ini, tahun ini adalah masa pemulihan itu sendiri. Amin. Engkau berdoa untuk keluargamu, Tuhan pulihkan. Setelah itu engkau berdoa untuk bangsamu, Tuhan pulihkan. Amin. Dan masa pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Restorasi, bukan restoran tapi ya. Restorasi itu juga restoran, ya. Tapi restorasi itu pemulihan yang besar akan terjadi. Tuhan tidak akan kembali sebelum pemulihan akan segala sesuatu. Dan nanti kalau segala sesuatu yang sudah dipulihkan, maka dia akan datang untuk yang kedua kali. Next. Tetapi juga ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada patung Babel akan didirikan. Daniel 2:31-33. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini adalah cerita di mana Daniel melihat patung Babel didirikan, saudara yang kasih. Dan sistem antikris akan mulai bekerja tahun ini, saudara yang kasih. Lagi-lagi Tom Arayami berkata, dan Joshua Selman, sistem antikris mulai menyatakan diri di dunia, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Saya pernah nonton video bahwa dari beberapa vaksin itu ada namanya enzim luciferian, saudara yang kasih. Ya, luciferase. Ya, entah saudara percaya atau tidak. Ya, dari beberapa video yang saya nonton, entah itu hoax atau bukan. Ketika itu disuntikan, wanita yang disuntikan enzim itu bisa terlacak oleh GPS. Dan yang disuntikan itu seperti merasa kehilangan Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada saudara. Entah saudara percaya atau tidak, entah saudara mau menerima vaksin itu atau tidak. Ya, kalau saya pribadi saya tidak. Tapi saya kembalikan kepada saudara. Ya, perhatikan saudara yang kasih. Antikris mulai menyatakan diri di dunia tidak lagi tersembunyi-sembunyi. Dia bilang this is the great reset. Kita the great harvest. Dia punya the great reset. Dia mau meriset semua tatanan ulang menjadi one world order. Satu tatanan dunia baru. Saudara perhatikan, semua pakai masker? Pakai. Semua dunia. Ya, mau masuk mall, mau masuk gedung diapain? Tik, ceking, ceking, di scan. Itu latihan untuk sebuah tatanan dunia baru, saudara. Nanti lama-lama yang di scan apa? Chip, saudara. Ceking, ceking. Ya, yang lama-lama di scan itu. Ya, pemerintah bangsa-bangsa akan berusaha mewajibkan beberapa hal. Wajib ini, wajib itu, wajib vaksin. Tapi menurut beberapa nabi ini, Tuhan masih menunda cashless. Ya, semua sekarang bayar cashless kan? Tapi Tuhan masih menunda ini. Ya, saya ke apotek aja nggak boleh terima uang tunai. Ke apotek Berkat, Pak, transfer m-banking ya, nggak bisa tunai sini. Oh, nggak bisa tunai. Tapi untung Gojek, bayar Grab masih bisa tunai. Ya, tapi kalau ke apotek, saya udah nggak bisa tunai. Nah, lama-lama pindah ke handphone semua uang. Lama-lama pindah kemana uang? Pindah ke dahi dan ke tangan, saudara. Ya, ceklik. Nah, saudaraku yang kasih, 2021 ini antikris akan menunjukkan ini sistemnya yang harus kamu lakukan, ya. Dan tahun ini juga bangkitnya garis radikal, saudara, secara mendunia. Ya, kita doakan saudara untuk Indonesia supaya kita tahan semuanya itu. Amin. Firman Tuhan berkata,
sesungguhnya antikristus sudah datang, tapi masih ada yang menahannya. Kalau menahannya itu diangkat, baru terjadi. Siapa yang menahannya? Saudara dan saya. Amin. Kok bisa? Ya berdoa. Kami tahan dalam nama Tuhan Yesus. Emang bisa ketahan? Bisa. Ya. Saudara, misalnya ada orang lari, itu saudara tahan. Saudara tetap mundur ke belakang enggak? Sedikit. Nah, dead gitu kan? Terjadi tapi impactnya enggak terlalu besar. Itu namanya menahan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Biar yang putih yang datang daripada Tuhan, yang berkat-berkat itu terjadi, real buat hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, ini adalah patung Babel yang akan berdiri. Maka buat saudara dan saya, apa yang kita harus lakukan 2021 ini? Ya. Slide terakhir. Saudara harus menjadi mempelai yang bertempur. Sama-sama katakan mempelai yang bertempur. Keren, saudara. Itu saya taruh gambar mempelai dengan singa. Mempelai yang bertempur. Mempelai itu pengantin wanita, saudara. Ya, tapi bertempur. Ya, Kidung Agung 6 ayat 4, cantik engkau manisku seperti kota Tirza. Jadi kalau mau punya anak wanita yang cantik, katakan namanya dengan Tirza. Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Bayangkan saudara, Tuhan mengumpamakan mempelainya yang cantik dengan bala tentara. Ya, cantik, wah, tapi bisa bertempur. Ya, saudara kalau lihat film-film apa? Zina dulu ada Zina, saudara. Tapi dia badannya kekar. Ini cantik, saudara. Ya, Xenia, oh bukan. Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah yang muncul laksana fajar mereka, indahnya bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Saudara bayangkan, siapa mempelainya Tuhan, saudara? Siapa mempelainya Tuhan di sini? Saudara dan saya adalah mempelainya Tuhan, amin. Dan Tuhan memperumpamakan mempelainya itu dengan tentara. Saudara bayangkan, saudara mempelainya Tuhan, tapi saudara diperumpamakan oleh Tuhan sendiri tentara. Coba saudaranya bayangkan tentara deh. Ya, saudara pernah nonton film tentara? Ya, lagi tidur di barak sama komandannya masuk, diapain? Woi, gebrak, suruh ngapain saudara? Yes sir. Siap gak? Mesti bangun gak? Kalau gak bangun diapain? Ya, saudara bayangkan, kita akan bertempur hari ini. Ya, senjatanya di mana? Cari pistol gua dulu ya. Pistol gua mana? Ya. Saudara bayangkan, di satu sisi saudara adalah mempelainya Tuhan. Engkau harus punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Ya, engkau harus punya penyembahan yang serius dengan Tuhan. Amin. Engkau harus punya hubungan relationship yang dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi di satu sisi engkau juga adalah tentaranya Tuhan. Ada disiplin, ada protokoler, ada tempaan, ada pelatihan. Yang saya mau bilang, ada tentara pelatihannya, bangun dong, yuk kita mau apel nih, bangun. Ada begitu? Komandan bisa bilang gitu? Ya, bangun nih, lu jaga, jaga sebelah sono. Ntar dulu ah. Ada begitu? Tentara, saudara? Ya. Tahun ini saudara dan saya dalam mempelai yang bertempur. Sama-sama kata mempelai yang bertempur. The warrior bride. Amin. The warrior bride. Ya. Tadi pagi saya dapat gambar dari Pak Timotius. 2021, be a warrior, not warrior. Ngerti saudara? Be a warrior, not warrior. Ya. Tulisannya gimana ya? Warrior kan W-A-R-R-I-O-R. Jangan menjadi W-O-R-R-R-I-R. Ya. Jadilah tentara, bukan orang yang khawatir. Warrior itu worry. Ya, tapi warrior. Tapi warrior. Tentara, pasukan Tuhan. Bukan jadi orang yang khawatir dan khawatir. Ya. Tentara itu enggak khawatir, saudara. Ya. Di GB sendiri nanti ada pelatihannya, namanya Basic Prophetic Army, saudara. Ya, bagaimana saudara dilatih doa keliling, doling, itu ada di GB, saudara. Ya, doa masuk menara doa, ya, doa peperangan, ya,
pujian penyembahan peperangan tuh ada. Ya. Saya pernah dulu iseng-iseng ikut rayon 3. Itu basic prophetic army-nya ada. Jadi bagaimana menyembah dengan cara berperang. Ya. Kalau yang tadi bukan berperang, Saudara, itu penyembahan yang mengalun, Saudara, ya. Kalau penyembahan peperang itu beda, Saudara. Ya. Itu nanti Tuhan datangnya dengan atribut peperangan, El Gibor, Saudara. Ya, itu ada, Saudara. Nah, 2021 ini Saudara dan saya diminta untuk Tuhan menjadi the warrior bride. Di satu sisi Saudara intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, jaga hubungan dengan Tuhan, ya, punya kedekatan. Namanya mempelai gimana sih? Ya kan? Bercinta-cintaan dengan mempelai prianya, ya enggak? Ya. Punya rasa cinta yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan akan berkata, perang nak, karena engkau bukan hanya saja bride, but you are warrior. Engkau adalah tentara. Langsung katakan tentara. Ya, siap enggak, Saudara? Are you ready? Ya, ini pesan Tuhan, Saudara. Ya, jadi jangan sampai orang kesal, aduh Tuhan kenapa sih? Ini COVID gak selesai. Hello. Ya, kenapa Tuhan luaskan COVID? Apakah Saudara diminta Tuhan untuk udah lu diam aja di rumah? Enggak. Nikmati hadirat Tuhan, enggak. Ya, Saudara bisa gunakan apapun. Zoom bisa untuk menginjili, amin. Tapi karena saya orang yang nggak bisa diam di rumah, saya gerak, Saudara, ya, turun ke jalanan, turun ke pedalaman, ya, untuk menginjili, Saudara. Dan itu bisa dilakukan. Nah, hari-hari ini mari kita jadi the warrior bride, amin. Jadi mempelainya Tuhan yang berperang. Ya, next. Cindy Jacobs, Saudara tahu Cindy Jacobs? Sadhu Sundar Selvaraj. Ini mungkin muridnya Sadhu Sundar Singh kali ya. Ya, mempelai bersiap, mempelainya bersiap, mempelainya yang bertempur, pakai gaun dan sepatu boot, dan mereka bilang apa? Itu dimotori oleh orang-orang Indonesia. Mereka loh yang bilang loh. Ya. Cindy Jacob bilang, Sadhu Sundar Selvaraj bilang, Saudara cari YouTube-nya, ada. Ya. Di hari-hari terakhir ini, mempelainya itu siap bertempur, dan itu adalah orang-orang Indonesia. Di sini orang Indonesia? Hah? Orang Indonesia di sini bukan? Ya. Dan ketika orang-orang Indonesia ini bergerak, maka orang-orang dunia akan juga bergerak. Wow, dahsyat. Indonesia ada di hatinya loh. Amin. Ya, Indonesia tuh ada di tangannya Tuhan, ada di garisnya, destininya yang Tuhan kerjakan untuk penuaian akhir zaman loh. Bayangkan. Kemarin yang panah itu kan, anak panah, pemanahnya dari mana? Indonesia. Dan ini Cindy Jacob pernah buat, Sadhu Sundar Selvaraj juga pernah buat, sama dimotori oleh orang-orang Indonesia. Wow. Ya. 2021 siapa yang mau belajar doa keliling? Ya. Itu Saudara dimulai belajar untuk menjadi pasukan. Amin. Menjadi tentara. Ya. Siapa yang mau merubah kebiasaan jam bangunnya? Ya, karena punya kedisiplinan sendiri. Enggak ada saat teduh, harus 7:30 gue saat teduh. Enggak ada, Saudara. Ya. Ada ayatnya Tuhan Yesus bangun pagi-pagi. Benar, pagi-pagi benar tuh jam berapa ya? Ya. Dan pagi-pagi benar untuk berdoa. Pagi-pagi benar tuh enggak 7:30, Saudara, enggak jam 7, apalagi jam 6. Ya. Itu ada kedisiplinannya, Saudara. Kita para gembala juga dilatih disiplin saat teduhnya. Ya. Ada saat teduh. Kalau Bu Indri itu menekankan saat teduh itu adalah kedisiplinan sebagai seorang pasukan. Ya. Mau Saudara tidurnya jam 12, jam 2, ya saat teduhnya harus bangun. Ya. Itu buat saya disiplinin itu enggak gampang. 1 tahun awal, 2 tahun pertama Saudara di sekolah saya tidur-tiduran karena ngantuk. Tapi 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya itu menjadi biasa. Ya. Karena Saudara harus cari hadirat Tuhan di pagi hari. Itu baru disiplin militer yang biasa, Saudara. Nah, bagaimana yang lainnya, Saudara? Dimotori orang Indonesia. Pertanyaannya, apakah Saudara saya mau masuk dalam bagian mempelai yang bertempur ini? Mau? 2021 bukan saatnya
saudara tinggal di Goshen saja, melihat Tuhan bertempur, ya, melihat bangsa Mesir kena tulah, kita enggak. No. Ya. No. Saya mau katakan saatnya saudara dan saya berlatih bertempur bersama dengan Tuhan. Memang ada ayatnya ketika saudara baru mengenal Tuhan, Tuhan akan bertempur ganti engkau, berperang ganti engkau. Tapi ada ayatnya yang lain, Tuhan juga berperang bersama dengan engkau. Ya. Ada saatnya, saudara yang kasih. Nah, ini adalah saatnya saudara dan saya menjadi the warrior bride. 2021 ini adalah pesan Tuhan. Yang pertama akan ada kegoncangan, tapi ada kekayaan yang dipindahkan oleh Tuhan. Akan ada sesuatu pemulihan terjadi luar biasa. Amin. Ada pencurahan Roh Kudus terjadi luar biasa. Dan saudara dan saya menjadi mempelai yang bertempur. Jangan takut, saudara yang kasih. Ya, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Ya. Dan tidak bisa kalau cuman orang yang tertidur. Orangnya harus bangun, berjalan, berlari dan terbang bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan saya panjang.